Mari kita lihat pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-38. Perikop ini merupakan perikop yang menarik sekali, sebab diucapkan oleh Paulus sebagai kata-kata perpisahan, terutama kepada jemaat dan para penatua di kota Efesus. Nah, setiap kali ada sesuatu yang ditinggalkan sebagai suatu amanat atau amanah, tentu hal itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, dengar apa yang terjadi ketika Paulus meminta diri kepada penatua daripada jemaat di Efesus. Kisah Rasul pasal 20, lihat mulai ayat yang ke-17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mereka mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara, ini peristiwa yang tentunya mengharukan. Dan kita mengerti setelah Paulus meninggalkan daerah itu, akhirnya dia ditangkap, dipenjarakan di Roma, dan 2 kali dimasukkan dalam penjara sebelum akhirnya dia mati syahid oleh karena nama Yesus. Nah, peristiwa perpisahan ini dia sampaikan akan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Dan saya percaya makin kita membaca akan apa yang disampaikan, sesungguhnya pesan ini akan makin relevan buat kehidupan kita pada hari ini. Nah, kita tidak ada waktu membahasnya seluruhnya, tapi perhatikan akan apa yang pertama dia sampaikan dan apa yang terakhir yang dia sampaikan. Dari antara pesan pertama dan pesan terakhir, kita menjumpai adanya peringatan yang dia sampaikan kepada umat Tuhan. Lalu kita nanti akan lihat seperti apa kenyataan peringatan yang Paulus katakan dan apa yang menjadi akibat yang dialami oleh jemaat di Efesus. Nah, yang pertama, coba perhatikan ayat yang ke-18. Ini merupakan pernyataan pertama, nasihat pertama, pesan pertama, bahkan teladan pertama yang dia sampaikan. Dia berkata, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini." Apa yang dia sampaikan? Dia berkata begini, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Pesan pertama yang dia sampaikan adalah layani Tuhan dengan segala rendah hati. Nah, kata rendah hati dari kata Yunani tapeino prosune. Nah, kata ini ketika diteliti, saudara, tidak ditemukan pada istilahnya classical non-biblical Greek. Bahasa Yunani Greek, bahasa Yunani klasik yang non-biblical, yang di luar Alkitab. Kita tahu ada bahasa Indonesia ya, tapi ada bahasa Indonesia yang ditemukan di dalam Alkitab, ada yang non-biblical, yaitu yang diucapkan sehari-hari oleh manusia, yang kata yang ada di sini tidak pernah kata yang di luar tidak pernah dimasukkan di sini. Tapi ternyata kata rendah hati, kerendahan hati itu tidak dikenal oleh orang Yunani sebelum Injil ini ditulis, saudara. Paulus ingin berkata bahwa dengan segala rendah hati ia melayani Tuhan. Tetapi ternyata kata rendah hati itu tidak ditemukan pada classical non-biblical Greek. Bahasa Yunani klasik di luar Alkitab tidak mengenal kata kerendahan hati. Nah, waktu saya membaca akan penjelasan itu, saya tahu sesuatu, bahwa kalau manusia ingin hidup dalam kerendahan hati, cuma satu caranya, yaitu kalau mereka diselamatkan, ditebus oleh darah Yesus, dihisapkan dalam tubuh Kristus, dan mulai mengalami pendidikan Tuhan di dalam hidupnya. Betapa hebatnya sebetulnya pesan yang Paulus sampaikan juga kepada kita pada hari ini. Pesan pertama berkata, layani dia dengan segala kerendahan hati. Engkau tidak pernah bisa menemukan itu di luar, tidak pernah bisa menemukan di luar anak-anak Allah, di luar kebenaran firman Tuhan. Hanya kalau hidup kita terhisap di dalam firman-Nya, dan firman ini jadi realita di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan melihat kenyataan bahwa Allah akan mengubah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Alkitab berkata Tuhan memakai yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat dari dunia ini. Orang Kristen akan dibuat seperti suatu kebodohan dibandingkan dengan apa yang dunia katakan, yang dikatakan sebagai hikmat dari dunia.
Untuk apa? Untuk mengajar kita bagaimana caranya kita belajar supaya kita bisa rendah hati. Saudara tidak bisa belajar kerendahan hati di luar engkau belajar dari dia. Engkau tidak bisa belajar rendah hati dengan orang dunia. Kita hanya bisa belajar rendah hati dari Yesus sendiri. Coba buka apa yang dia katakan, Matius pasal yang ke-11. Nanti kita perhatikan kembali lagi ke Kisah Rasul pasal 20 ini. Lihat dulu Matius 11. Ayat yang ke-28 dan 29. Saya mau tunjukkan lagi, baca lagi akan perkataan Tuhan ini. Matius 11 ayat 28 Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan dia berkata apa? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan apa saudara? Rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita hanya bisa belajar kerendahan hati dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada apapun juga yang membuat kita bisa rendah hati kecuali kita mau belajar dari pribadi Yesus. Nah, bahkan orang-orang yang di luar Tuhan, yang mengalami penghinaan yang begitu berat, tidak akan pernah bisa belajar yang namanya rendah hati. Orang-orang Yunani terkenal sebagai para pemikir, filsuf, orang-orang yang ngerti soal filsafat, orang-orang yang idenya begitu brilian. Tapi ketika mereka menemukan segala macam konsep hidup, mereka tidak bisa menemukan satu kata ini, yaitu kerendahan hati. Dan ternyata hanya di dalam Yesus kita akan belajar kerendahan hati. Makanya kalau orang punya persoalan, dengarkan saudara. Misalnya engkau punya problem ya, apa misalnya? Dihina orang. Ketika engkau dihina orang, berkali-kali dihina orang, belum tentu hal itu membuat engkau rendah hati. Mungkin hanya membuat engkau rendah diri, saudara. Itu beda. Atau begini, kalau saudara ini kerja, dan pekerjaan engkau pindah dari satu perusahaan ke perusahaan berikutnya, dikeluarkan terus, belum tentu akan membuat engkau rendah hati. Kalau saudara tidak belajar dari Yesus. Kalau saudara hanya mengizinkan kegagalan, gagal lagi, lama-lama Anda akan frustrasi, stres, depresi, tidak akan rendah hati. Kecuali semua yang engkau terima itu engkau bawa di hadapan Tuhan Yesus, dan engkau berkata, Tuhan ajari aku. Dan ketika dia mengajar kita, saudara akan jadi orang Kristen yang rendah hati. Di luar Yesus kita tidak pernah bisa belajar tentang kerendahan hati. Hanya kalau kita berkata, Tuhan ini yang semua yang aku alami, berikan sesuatu kepadaku, tunjukkan kepadaku, saudara akan mengalami kerendahan hati. Kenapa? Karena dia akan membongkar dasar hati kita yang paling dalam, dan kita akan sadar, ya aku tidak layak. Pada waktu itu kita akan jadi orang yang rendah hati. Jangan dikira orang yang terus gagal akan rendah hati. Tidak, biasanya rendah diri, minder. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan, saudara. Dia berkata, belajarlah daripadaku. Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25. Ayat yang ke-9. Sebelum kita baca, saudara, sekalipun engkau dinasihati orang, ya, dengan cara halus maupun kasar, kalau itu tidak dibawa kepada Yesus dan engkau berkata, ajari aku Tuhan, tidak ada kerendahan hati akan dihasilkan dari hidupmu, percayalah. Yang muncul hanya sakit hati, saudara, dan pembelaan diri, tidak lebih daripada itu. Saudara mengalami beberapa kali dimaki-maki orang, tidak akan membuat engkau rendah hati. Engkau mungkin tambah sombong dan sakit hati.
kecuali engkau berkata, Yesus ajari aku. Dan dia akan membuat kita jadi orang yang rendah hati. Nah, kenapa dia mau kita rendah hati? Justru nasihat pertama yang Paulus katakan, layani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang siap berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Dengarkan, Roma berkata, ada hukum roh kehidupan, the law of the spirit of life. Hukum itu beda dengan hukum dunia. Untuk kita bisa bergerak dalam alam roh, Anda dan saya harus tahu akan hukum-hukumnya. Sama misalnya, saudara mau ke Amerika, Anda mau sewa mobil, Anda mau setir sendiri. Saudara harus tahu peraturan lalu lintasnya. Kalau Anda pikir sama dengan Indonesia, saudara akan jadi korban kecelakaan. Kita jalan di sebelah kiri, setirnya di sebelah kanan. Orang Amerika jalan di sebelah kanan, setirnya di sebelah kiri. Saya sering kali kalau begitu sampai di airport, dijemput teman di Amerika, selalu saya jalan ke sebelah kiri. Selalu keliru dengan mobil Indonesia. Nanti teman saya berkata, gue meh nyetir. Enggak, lah kok ke sini? Lali aku, saya muter lagi, saudara. Jadi selalu kalau kita tidak ingat akan aturannya, saudara akan jadi korban kecelakaan atau penyebab kecelakaan. Ada aturannya. Makanya sebelum engkau berbuat sesuatu di negara lain, engkau teliti dulu akan hukumnya. Nah, hal yang sama dengan alam roh kita. Ada hukum roh kehidupan, the law of the spirit of life. Paulus juga berkata ada yang namanya hukum iman, itu ada hukumnya. Kalau sudah ada hukumnya, berarti ada caranya untuk kita bisa hidup berdasarkan hukum itu. Anda tahu tentu. Ada aturannya, ada rule-nya, ada hukumnya, ada cara mainnya yang kita harus mengerti, harus pelajari. Nah, hanya orang yang rendah hati, Alkitab berkata, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Kalau engkau rendah hati, Tuhan akan membimbing kita. Dan dikatakan, ia akan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau orang itu tidak rendah hati, tidak mungkin dia sanggup dibimbing oleh Tuhan. Dan mungkin Tuhan yang tidak sanggup bimbing kita, saudara. Makanya nasihat pertama adalah layani dia dengan segala kerendahan hati. Itu dasarnya. Dan itu hanya bisa didapat kalau kita mau belajar dari Yesus. Oke? Nah, mari kita lihat balik lagi. Nah, menurut saya ketika Tuhan sedang bekerja pada akhir zaman ini, dicurahkannya rohnya dengan hebat dan banyak manifestasi yang aneh-aneh. Itu diantaranya mengajar kita rendah hati, saudara. Mau dipermalukan, dibuat tontonan banyak orang. Dan bagus sekali ya kalau orang mengalami itu. Jadi minta yang agak aneh-aneh gitu, saudara, supaya makin belajar rendah hati dari Tuhan. Nah, nasihat yang terakhir dia akhiri dengan apa? Ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan yang harus mengingat dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, perhatikan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. Lebih diberkati lagi kalau kita memberi daripada menerima. Saya masih ingat Pak Adi pernah tanya begini waktu persekutuan doa, masih mungkin belasan tahun yang lalu ya, tahun 80-an. Dia bertanya, mana yang Anda suka, menerima uang 1 juta atau memberi orang uang 1 juta? Dan waktu itu kami masih muda sekali. Siapa yang ingin menerima 1 juta? Hampir semua angkat tangan. Siapa yang ingin memberi 1 juta? Nggak ada yang angkat tangan, saudara. Ya, satu karena kita memang belum tahu, kedua Pak Adi itu seringkali kalau bicara nanti terakhirnya nggak enak.
memberi, ya silahkan terima, mana saya terima 1 juta gitu. Jadi akhirnya kami tidak mau angkat tangan karena takut dijebak oleh kalimat itu. Tapi sebetulnya maksudnya dia baik, ya seringkali hanya bergurau begitu. Nah, dia berkata begini, Alkitab berkata lebih diberkati, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dia berkata begini, kalau Anda terima uang 1 juta, ya kira-kira hanya 1 juta itu yang engkau punya. Tapi kalau saudara bisa memberi 1 juta, Anda punya sekian juta lebih banyak. Minimal 10 juta, 1 juta itu perpuluhannya. 9 juta yang lain masih milik saudara. Dan dia berkata, kalau orang bisa memberi 1 juta, berarti uangnya minimal 10 juta. Kalau orang terima 1 juta, yaitu tok yang dia miliki, saudara. Tapi saya melihat lebih jauh lagi. Ini harus merupakan sikap hati kita sebagai orang percaya. Terlebih berkat kita memberi daripada kita menerima. Nah lihat, ini merupakan detak jantungnya Injil. Layani dia dengan rendah hati dan belajar untuk berkorban, untuk memberi. Dia mengawali nasihatnya dengan layani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan dia mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Dari 2 hal yang dia sampaikan ini, dari 2 nasihat yang dia sampaikan, yang dia awali dan dia akhiri, pada pertengahannya dia memberikan suatu warning, peringatan. Apa itu? Coba lihat pada ayat yang ke-29. Paulus berkata demikian, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan ini. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Aneh sekali saudara. Paulus paling tidak dia berkata 3 tahun dia tinggal dengan mereka, dinasehati, diajar. Anda bisa bayangkan apa yang kurang dari apa yang disampaikan seorang rasul besar seperti Paulus. Dia berkata, aku telah sampaikan seluruhnya. Aku bersih, aku tidak berdosa. Aku ajarkan seluruhnya. 3 tahun sambil menangis, aku menasihati kalian. Nah, waktu dia mau pergi, dia berkata, aku tahu. Begitu aku pergi, serigala akan masuk. Bahkan di antaramu akan muncul orang-orang yang menyesatkan yang lain. Aneh sekali memang, tapi ini kenyataan saudara. Diajar begitu hebat oleh rasul besar, masih bisa tersesat saudara. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya Paulus ditangkap, masukkan penjara. Sekian tahun kemudian menjelang Paulus mati saudara, dia tuliskan ini. Coba buka 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-15, 14 dan 15. Menjelang saat kematiannya, dia tuliskan begini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Semua kekayaan rohani yang Allah berikan dalam hidup kita harus dipelihara. Kita nggak punya pilihan lain kecuali memeliharanya. Dan dia berkata, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Dan Asia kecil ini adalah daerah Efesus tadi. Dia berkata sebelum saat dia mati saudara, dia sudah berikan pesan, layani Allah dengan segala kerendahan hati, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dia sampaikan detak jantungnya daripada Injil. Dia sampaikan lengkap semua. Dia beritakan, aku tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah. Dari awal sampai akhir dia uraikan seluruhnya yang dia mau mereka mengerti. Dan dia berkata, jagalah dirimu dan jagalah kawananmu. Dan dia berkata, pelihara apa yang ada. Tapi menjelang saat matinya, sekian tahun kemudian ketika dia di dalam penjara, Paulus berkata begini, engkau tahu
bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, ditinggal oleh orang-orang itu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka berpaling? Lihat pada surat yang sebelumnya, 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kata kandas seperti kapal yang kandas, kapal yang terbentur karang di dekat pantai, kandas, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa berlayar, akhirnya patah di situ, kandas kapalnya. Dikatakan mereka itu menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Nah, siapa dua orang ini? Tidak terlalu banyak diketahui, tapi dari namanya kita tahu apa yang dia ajarkan, basicnya apa. Hymenaeus adalah nama dewa perkawinan dan dewa pesta, pleasure, kenikmatan, good life, hidup enak. Hymenaeus. Alexander artinya man pleaser, orang yang mencoba terus mencari perkenan manusia, sukanya diperkenan oleh manusia. Anda bisa bayangkan dua orang ini masuk mengkandaskan iman mereka, dan pada akhirnya membuat mereka berpaling dari Paulus. Aneh sekali, saudara. Dia mengajarkan untuk kita rendah hati, dia mengajarkan untuk kita memberi, dia mengajarkan kepada kita jalan salib yang begitu luar biasa, dan dengan begitu cepat dinetralisir oleh dua orang ini. Hymenaeus adalah dewa perkawinan, pleasure, kenikmatan, pesta, yang dikerjakan penekanannya adalah kepada kita harus menikmati hidup di bumi ini. Kebangkitan sudah terjadi, inilah surga yang sebenarnya. Nah, mari kita bersukacita. Saya percaya sukacita, pesta-pesta, good life merupakan bagian daripada apa yang Allah janjikan buat gereja. Tapi kalau kita datang mencari Tuhan hanya untuk mencari itu, saudara sudah terlibat dalam ajaran Hymenaeus. Yang kedua adalah Alexander, man pleaser, orang yang memang inginnya hanya menyenangkan hati manusia. Kalau perlu dia akan mencoba kompromi supaya tidak ditolak oleh manusia lain. Nah, orang yang mencoba memperkenan hati manusia ini akan membuat iman kita kandas. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita. Kalau hati kita hanya ingin berkatnya, ingin kenikmatan selama di dunia ini, dan kita berkata, aku mencari Tuhan supaya hidupku nikmat di dunia ini, dan engkau berkata, aku akan mencoba memperkenan manusia dengan segala macam cara supaya mereka tidak menolak aku, saudara dan saya dalam waktu yang lama akan kandas. Dan ternyata itu yang disebut sebetulnya dengan seteru daripada salib. Coba buka Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ke-17. Filipi 3:17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Dia berkata, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara
duniawi. Nah, semua yang duniawi membuat kita menjadi seteru salib Kristus. Pada waktu kita memusuhi salib itu, maka iman kita akan kandas, saudara. Kalau yang kita cari adalah good life, pleasure, kenikmatan, dan perkenan manusia, dalam waktu yang tidak lama, iman kita akan kandas seperti kapal yang kandas. Dan seperti yang dibuat oleh jemaat di Asia Kecil, mereka berpaling dari Paulus karena Paulus mengajarkan soal salib kepada mereka. Dia ajarkan kerendahan hati, dia ajarkan soal memberi. Mereka berkata, tidak, kami mau kaya untuk kenikmatan kami sendiri. Untuk apa kami memberi? Man pleaser tidak mungkin bisa menyukakan Allah dengan segala kerendahan hati. Man pleaser menyukakan manusia dan bahkan menolak Allah. Akibat daripada ajaran semacam ini masuk dengan tekanan adalah perkara-perkara yang duniawi. Paulus berkata, mereka telah menjadi seteru daripada salib Kristus. Pikiran mereka itu perkara-perkara yang duniawi semata-mata. Seluruh tekanannya pada semua yang kita bisa dapatkan di bumi, materi, duniawi, hanya itu. Dan dia berkata, mereka inilah seteru daripada salib Kristus. Kemarin waktu kami berdoa, Tuhan beri saya penglihatan. Seperti saya dibawa masuk dalam tubuh manusia. Saya lihat dalamnya merah dan agak menjijikkan. Dokter tahu ya. Dan seperti saya lihat ada jantung yang berdetak dan sebagainya. Saya bilang, Tuhan, kenapa? Penglihatan ini apa? Apa ada orang sakit jantung? Ternyata tidak, saudara. Dan dia berkata begini, aku akan bawa dan sedang bawa kamu masuk menjelajah hati manusia. Aku akan ajarkan kepadamu segala sesuatu yang berkaitan dengan hati manusia, karena di situ sumber segala-galanya. Aku ingin kau pelajari, engkau mengerti, engkau perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan ajarkan kepada umatku. Ada pertanyaan yang muncul dalam hati saya seringkali, saudara. Kalau melihat ada orang-orang Kristen yang begitu gampang jatuh ke dalam dosa, begitu mudah mereka undur dari Tuhan, begitu mudah mereka akhirnya goyah, iman mereka rapuh, begitu goyah mereka seperti tidak punya dasar, padahal sebetulnya mereka ini orang-orang yang aktif. Dan saya perhatikan ada begitu banyak orang yang hidupnya naik turun, terlalu mudah untuk turun, sukar untuk dia bisa naik. Seringkali dengan segala macam upaya bertahun-tahun coba untuk naik, tiba-tiba dalam sekian bulan jatuh lagi, coba naik lagi, jatuh lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa tidak begitu banyak orang Kristen yang didapati stabil? Hari ini senang berdoa, sembahyang, hilang, nggak ada lagi. Selesai. Yang dipikirkan bukan Tuhan lagi, jatuh cintanya hilang lagi. Kita pikir kita bisa mengatasi, ternyata sekian minggu berjalan tidak bisa diatasi. Kenapa? Saya tidak bicara soal kejatuhan orang berzina dengan pelacur, dengan perempuan lain, atau orang berjudi, atau orang mabuk. Saya bicara tentang orang Kristen yang jatuh bangun dalam hubungan dengan Tuhan. Itu baru tingkat yang sebetulnya orang berkata, wah itu wajar. Tapi ternyata tidak wajar, saudara. Dan aneh sekali, kenapa orang Kristen bisa jatuh bangun seperti itu? Kenapa bisa akhirnya jatuh pada dosa-dosa yang begitu menjijikkan? Dan kita berkata, kenapa orang-orang semacam ini bisa begitu mudah jatuh kembali dalam dosa? Nah, kalau saudara jadi gembala, itu sesuatu yang menekan. Kalau lihat ada jemaatnya, wah ini begini, yang ini begini lagi. Dan itu betul-betul menekan. Nah, tapi kita harus berdoa, Tuhan, solusinya apa untuk ini sepertinya? Sampai akhirnya, dalam beberapa hari ini Tuhan membuka sesuatu. Saya mau ajak Anda lihat sama-sama, kenapa kita tidak boleh jadi seteru salibnya Yesus. Amsal pasal 11, saya pernah bacakan ini, tapi saya mau ulang lagi. Ayat yang ke-22. Amsal pasal 11, ayat yang ke-22. Alkitab berkata,
seperti anting-anting emas. Di mana saudara? Jumur siapa? Babi. Demikianlah perempuan cantik yang tidak apa? Susila. Rujak cingur, saudara ya. Seperti anting-anting emas di jumur babi, bukan anting-anting yang dibalut atau disalut oleh emas, tapi betul-betul anting-anting emas. Itu adalah perempuan cantik yang tidak apa? Susila. Dengan kata lain, kalau kita hanya mau coba baik dalam penampilan di luar, tapi dalam kita penuh dengan kenajisan, yang menggerakkan anting-anting itu bukan anting-anting itu sendiri, saudara, tapi jumur babi. Siapa yang ingin dicium oleh babi jumurnya, gitu aja sudah Anda bilang, aduh. Kalau sudah dipanggang jadi lain, saudara. Tapi kalau masih hidup, itu lendirnya, itu liurnya babi, saudara. Dan baunya minta ampun. Siapa yang pernah datang ke kandang babi? Saya pernah ke kandang babi di Amerika, tapi bukan di Indonesia. Saya masuk ke kandang babi. Pada waktu itu kami sedang mau pindah dari kota satu ke kota lain untuk pelayanan, dan berhenti di kandang babi. Saya berkata, saya pengen lihat kandang babi. Jadi saya pakai jaket saya masuk ke dalam. Baunya luar biasa. Cepat-cepat keluar. Begitu keluar, masuk ke mobil. Satu mobil muntah semua. Bau babi nempel di jaket saya. Harus sampai di rumah orang cuci lagi. Ada seorang teman, saudara, tidur sekamar dengan saya. Pagi-pagi dia bangun, oleh yang punya rumah diajak masuk ke kandang babi. Begitu kami kumpul lagi, bau babi bacinnya luar biasa. Dan ternyata dari bajunya dia. Lepas baju, lepas celana, diganti semua, baru hilang baunya. Babi itu kayak begitu. Nah, sekarang ini anting-anting emas di jumur babi. Anting-anting sesuatu yang mulia, kan ya. Kita ini orang-orang yang mulia sebetulnya. Tapi yang menggerakkan itu babi. Dan babi yang satu ini tidak bisa ditengking, saudara. Coba buka 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus 2 ayat 20. Ini konteksnya orang yang pernah ngecap kasih karunia lalu murtad lagi. 2 Petrus 2 ayat 20, Alkitab berkata begini. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Apa peribahasanya? Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi dimandikan, saudara, kembali lagi ke kubangannya. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau tubuh kita digambarkan seperti anting-anting emas, namun di dalamnya itu masih berupa babi dan anjing, saudara akan kotor lagi. Sebab anjing akan kembali ke muntahnya. Saudara pernah dengar orang berkata begini, mulai sekarang aku tidak akan judi lagi. Roh judi keluar. Teriak-teriak. Kartu dibakar. Segala macam. Uang disimpan, saudara, nggak dibakar. Kartunya dibakar. Dia teriak-teriak. Datang ke pendeta, doakan saya. Mutah. Nah, roh judi keluar. 3 bulan kemudian banting kartu lagi, saudara. Itu kan yang didatangi lagi tuh, makan lagi, anjing kembali ke muntahnya. Kenapa banyak orang didoakan pelepasan nggak keluar?
Sebab yang di sini itu anjing dan babinya itu sebetulnya siapa? Hati kita sendiri, saudara. Itu bukan setan. Makanya ditengking. Nanti 5 bulan lagi balik lagi. Makan lagi, gitu saudara. Lihat ini. Pernah dengar orang begitu? Mulai hari ini aku berhenti merokok. Dipukuli mulutnya. Keluar kau, setan, rokok, keluar. Pukuli. Makan permen. Diinjek-injek. Cerutu, buang ke sungai. Segala macam. Dibakar dalam nama Yesus. Datang ke pendeta. Roh nikotin keluar. 2 bulan kemudian, kok pahit lagi ya? Stres. Bau pegawainya ngerokok. Waduh, nikmat. Tanya, Mas rokok apa? Lintingan Pak. Boleh saya coba? Melinting sekarang saudaraku. Datang lagi ke, datang lagi. Ya, kenapa? Di sini. Kita ini orang menjijikkan nggak kita ini saudara? Menjijikkan. Ya. Tuhan, mulai hari ini aku akan lepas dari hutang. Aku tidak mau utang dengan siapapun. Mau apa? Tak hadapi. Ini kubangan lumpur hutang. Berhenti. Keluar dari hutang. 2 minggu kemudian mertuanya datang. Piye hutangmu nang? Bapak butuh. Gengsi sama mertua saudara. Pinjam lagi. Babinya masuk kubangan lagi. Ditengking bisa nggak saudara? Nggak bisa. Dan menurut saya tidak kebetulan di Gadara legion minta masuk kemana? Babi saudara. Babinya bukan setan. Babinya is babi saudara. Babi is babi. Dan itu nanti tandanya simple. Kalau Anda beri barang berharga, mutiara, diinjek-injek saudara. Nggak bisa lagi. Kalau kita jadi seteru salib, babi itu hanya bisa dipanggang pakai salib. Makanya Tuhan berkata apa? Pikul salib setiap hari. Kalau untuk manggang babi kita ini hilang saudara, babinya bangkit lagi dari antara binatang mati dan masuk kubangan lagi. RW-nya itu harus bisa disuntuk sama salib saudara. Hanya itu Pak, saudara. Kalau tidak RW-nya keluar lagi, melet-melet lagi saudara. Nyari bekas muntahannya. Ngeri ya saudara ya. Kita ini orang Kristen ini memang repot saudara. Jadi itu yang sebetulnya terjadi. Selama yang di sini tidak dibongkar, diubah Tuhan, tidak disalibkan setiap hari, pasti balik saudara. Anda pernah berkata begini kan? Wah, aku ini sudah berkubang dalam kenikmatan dan dalam hidup untuk diriku sendiri. Gak pernah berdoa, gak pernah saat teduh, gak pernah cari Tuhan. Anda berkata, mulai hari ini saya beri waktu seluas-luasnya Allah bekerja. Mau dia minta 5 jam, 6 jam, boleh. Nanti bosmu marah. Ya itu urusannya Tuhan, katanya. Pokoknya saya mau sembahyang hari ini. Beberapa hari pertama sembahyang. 2 minggu tok saudara bertahan. Minggu ketiga balik lagi seperti semula. Sudah dimandikan bersih. Wah, kurang nikmat ini. Babi, Anda beli rok kayak Tiki saudara, kasih lipstick tetap babi saudara. Di Amerika saya lihat ada begitu banyak rumah yang biasanya itu babi-babi cantik. Ada babi pakai rok begini, ada pakai payung begini, tapi semua tetap babi. Tetap babi saudara. Anda boleh beri semuanya kayak apa itu boneka Piggy ya, babi genit saudara.
tetap babi, saudara. Segenit-genitnya tetap babi, saudara. Kalau kita tidak minta Allah berurusan dengan hati dan tiap hari disangkali, tiap hari jadikan babi guling, saudara, itu babi dengan cepat bangkit dari antara binatang mati, saudara. Balik lagi. Makanya ketika Saul diurapi jadi raja, sebelum pengurapan turun, Alkitab berkata, maka Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Kalau kita mulai jadi seteru salib, kita akan seperti kapal yang kandas. Paulus 3 tahun dia khotbah sambil nangis, dia ajarkan seluruhnya. Begitu Paulusnya pergi, mereka mulai dimasuki lagi pleasure, good life, man pleaser mulai datang. Dan akhirnya membangkitkan kembali hati mereka. Untuk meruntuhkan orang Kristen, simple. Ambil salib dari hatinya. Suruh mereka nikmati apa yang mereka mau. Ambil salib dari hatinya. Balik kayak semula, saudara. Makanya Tuhan dikatakan sebagai apa? Batu penjuru. Apa batu penjuru? Di Israel, kalau Anda ke kota-kota lama seperti Kaisaria, itu Anda akan ketemu dengan semacam gerbang. Gerbang dari batu, lalu melengkung, saudara. Itu tanpa semen. Nah, di tengah-tengah lengkungan ini ada satu batu kunci. Itu batu bentuknya seperti segitiga. Itu kunci, masukkan gitu ya. Jadi itu ngepres. Akhirnya batu itu saling menekan begini. Karena ada batu kuncinya, dipres begini nggak bisa runtuh. Untuk membuat ini runtuh, nggak perlu pakai martir, saudara. Simple. Ambil aja batu kuncinya, runtuh semua. Kekristenan kita sebetulnya rapuh. Hanya satu yang membuat kita bisa bertahan, salibnya Yesus dalam hidup kita. Kalau itu masuk dalam kita dan tidak keluar, Anda boleh goyangkan di gerbang, tidak keluar, saudara, tanpa semen. Tapi sekali yang itu diambil, runtuh semuanya. Dan jangan kira iblis tidak tahu, saudara. Dia tahu persis. Ketika salib itu diambil dari hatinya, runtuh semuanya. Dalam waktu singkat untuk menjumpai kandas. Setiap orang yang jadi seteru salib Tuhan tidak akan lama kandas kapalnya. Dengarkan baik-baik. Jangan dari anting-anting dijemur babi. Oke. Rusak cingur boleh dimakan, saudara. Surabaya enak sekali. Tapi dari anting-anting dijemur babi, jangan sekali-kali. Anda akan dibenamkan lagi, dibenamkan lagi, dibenamkan lagi. Pak, kok gitu kan kita semua ini anjing dan babi. Agaknya begitu, saudara. Kalau kita bolak-balik begitu, agaknya begitu. Karena Petrus berkata, benar sekali. Ya, apa yang dia katakan? Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang sudah dimandikan kembali ke kuburannya. Tapi selama engkau pertahankan salib itu di sini, sangkali terus daging dan dirimu bertahan dan tambah kuat. Amen, sekali lagi. Haleluya. Atas segala dimuliakan mampu surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan
kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Biar Engkau datang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, ya Roh Tuhan. Dan Kau lawat akan umat-Mu, Kau jamah umat-Mu. Roh Kudus, ini umat-Mu. Kami izinkan Engkau Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Oh, biar tambahi hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Tambahi Tuhan, tambahi. Minta, Tuhan, minta. Biar hidup kita dilingkupi lagi oleh hadirat-Mu. Ya rara-rara pasyanda-rara-rara pasyanda-rara-rara. Oh, rara-rara sanda-rara-rara-rara-rara. Di tengah-tengah kita, Tuhan, di tengah-tengah kita. Ya, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi ini. Jangan lewatkan seorang pun Tuhan, jangan lewatkan seorang pun, jangan lewatkan seorang pun. Ya rara-rara pasyanda karara-rara-rara. Minta, saudara, minta, 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 penuhi, penuhi, penuhi. Lebih Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, tambahi, 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 tambahi Tuhan. Ya, alirkan ini, alirkan lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Tuhan, lebih lagi. Ya, 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 ya. Biar supaya setiap umat-Mu bisa menerima anugerah-Mu ini Tuhan. Oh, biar anugerah-Mu ini bisa diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Tuhan, 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 terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Roh Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih. Oh, berikan gelombang yang baru, gelombang yang lebih besar ya Roh Kudus. Biar gelombang yang baru yang lebih besar, gelombang yang baru yang lebih besar, gelombang yang baru yang lebih besar, gelombang yang baru yang lebih besar turun di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Ya Tuhan, ya, ya, terima kasih Roh Tuhan, terima kasih. Ya, 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 ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, rapata santara lapas santara larararara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hatimu, saudara, buka hatimu. Undang dia, minta, katakan penuhi aku Tuhan, penuhi aku, penuhi. Penuhi, 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 penuhi. Penuhi Tuhan, penuhi setiap anak-anak-Mu. Ya rararara basyanta kararararara basyanta kararara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Beri lebih lagi, beri lebih lagi, beri lebih lagi Tuhan.